Soalnya ada yang komen gini, ya elah lu bertiga tinggal duduk nonton doang. Aduh ada lagi komen begitu bro. Bukan waktu bro. Lu Waktu pikir bro. Emang waktu hidup kita nonton bola aja. Di WhatsApp nih mas, boleh di call nggak? Iya maksudnya bro kita janjian jam hari ini aja batalnya berapa kali bro? Iya masa kita hidup kita cuma nonton bola. Makanya kalian tuh terlalu emosi karena hidup kalian tuh nonton bola aja. Itu dia. Carilah kehidupan di luar sana. Iya, cari pencapaian yang lain gitu. Iya supaya lu gak terlalu emosi di kolom komentar gitu. Tinggal nonton doang. Ya elah. Mari kita baca komen-komen dulu dari episode sebelumnya. Karena kalau selama off season ini akan ada pembacaan komen nih. Jadi kalau kalian mau marah-marah silakan, kita akan bacain juga ya. Kenapa orang marah di encourage? Ya nggak apa-apa juga sih bang, biar dia. Takdop walakal jannah. Waduh, artinya bang. Kenapa orang marah mesti di encourage? Ya tidak apa-apa bang. Jangan marah. Bagimu surga itu ya. Iya betul. Kurang. Jadi ini kan podcast syariah. Ini kita abis take aja kita sholat berjamaah. Podcast politik juga. Terus lu bilang kita mengencourage orang marah-marah. Gue cabut ini. Jangan dong bang, jangan. Gak ada yang boleh marah-marah ya. Tapi kita lihat dulu marahnya ratingnya segimana dulu. Iya, marahnya nggak begitu gila-gila sih. Kayak yang di episode sebelumnya ada yang komen gini. Ini orang yang bilang sepak bola tidak seperti dulu lagi. Itu pasti fans klub Liga Italia dan fans MU. Tolol. Anjing. Aduh, katanya nggak boleh marah. Kalau lu marah, ya gue nggak marah. Maksud gue itu adalah sebuah statement yang tolol. Kenapa dari episode kita sebelumnya semua langsung menjustifikasi atau memberi stigma kepada kita nggak suka CWC karena satu fans MU nggak ikut, fans Barcelona nggak ikut, Milan. 3 fans Milan nggak ikut. Terus apa kabar itu yang marah-marah? Even si Enzo Maresca aja bilang nggak oke nih. Iya. Emang Chelsea nggak ikut? Iya makanya kan gila. Iya kan? Aneh juga ya, aneh orang-orang ini. Iya makanya maksud kok bisa mengeneralisir kita karena lu fans MU, Barcelona, Milan. Makanya gue bilang tolol gitu loh. Tapi lu udah pernah nonton CWC? Gue sampai sekarang masih belum. Gue nggak pernah nonton. Gue cuma Al Hilal City doang. Gue cuma mau ngelihat Tiani Reinders aja mainnya gimana sama City. Gak bagus dong, tersingkir. Ya apanya bang? Oh City-nya? Iyalah. Kan City tersingkir. Iya bener, Reindersnya sih nggak masih oke lah gitu. Tapi ya City-nya emang tersingkir. Enggak, kalau oke justru Eliano main buat timnas lah Indonesia. Oh iya. Tiani nggak main di Indonesia berarti nggak oke dong bos. Gua sih yang Pak Erik di dada. Nggak, tapi tetap nyokapnya orang Maluku, respect bang. Respect gua. Leka Tompesi. Leka Tompesi juga. Leka Tompesi. Jadi tolonglah jangan digeneralisir, jangan kalian mengerdilkan pemikiran kalian bahwa orang yang tidak suka sesuatu karena dia mendukung ini. Enggak juga. Tapi gua nggak suka sama Jokowi bukan karena gua dukung Anies. Enggak. Bukan. Kenapa jujur gitu loh. Tapi pendapat itu emang suka random ya. Gue juga sering denger lah. Orang-orang yang terjebak masa lalu tuh biasa fansnya Serie A, MU segala macam. Liverpool tadinya tapi udah lepas kan dari stigma itu. Gue tapi yang kayak gitu kayaknya oke-oke aja. Gue justru malah pengen mempertanyakan Cristiano Ronaldo. Dia bilang Liga Arab tuh udah masuk ke 5 besar, liga terbaik dunia gitu. Awalnya tuh kayak anjing tolol banget nih orang nih. Tapi waktu Al Hilal ngalahin City 4-3. Bener juga nih 5 besar nih kayaknya. Iya Simone Inzaghi tetap Simone Inzaghi ya. Terus maksud gua kan karena dia berkecimpung di situ kan nggak mungkin lah dia jelek-jelekin tempat dia cari makan. Lu nggak mungkin berak di tempat lu makan kan. Betul. Gitu. Jadi itu juga dia baru dikasih kontrak fantastis, men. Iya, 246 juta. Makanya yang setiap detik itu dia dapat berapa ratus ribu gitu, 270.000 apa berapa tiap detik dia dapat. 2 menit bisa beli PS kalau salah. Makanya gitu. Jadi maksud gua dengan yang dia dapat segitunya dari liga di mana dia bermain. Dia pasti tidak akan bilang liga ini jelek lah. Betul. Ya kan, maaf. Dia pasti akan bilang liga ini bagus. Cuma kan dengan dia bilang liga ini masuk, ini kami haters Ronaldo, kami fans Messi ya. Maksud gue tidak akan pada saat pernyataan dia yang bilang Liga Arab termasuk 5 besar di dunia itu kan terlalu bombastis. Betul. Tapi ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Maksud gue ya silakan lah itu opini lu kan gitu. Cuma kalau menurut gue belum. Kebetulan di 2-3 hari terakhir bagus muncullah itu Al Hilal yang biasanya cuma dicari setiap mau Ramadan sama Lebaran kan. Ini muncul lebih cepat nih Al Hilal
Al-Hilalnya. Iya dapat lah. Iya, ini. ngalahin Blue Moon lagi. Iya ngalahin Blue Moon lagi. Sama bulan. Iya gitu loh, ngalahin City terus ngalahin Sebelumnya siapa ya, gue lupa deh. Inter kan? Enggak. Gak tahu Al-Hilal gue cuma tahu yang City doang. Gue tahunya Inter tuh dikalahin sama Fluminense. Fluminense. Fluminense ya. Kok Iya. Al-Hilal tuh ngalahin 2. Iya, Tapi siapa gitu? PSG kan yang ngebantai Inter Miami PSG 5-0. kan. Ya, 5-0. Tukaran baju tuh Dembele sama Lionel Messi. Iya. Jangan kan 3 dia ngambil Suarez, Alba sama Messi. Dia ambil semua masih Ada yang komen buset nih orang thrifting. maruk ada yang gitu loh. Oh, Thrifting. bentar dijual kalau nggak ke Jakarta Football Shop ke Jakarta ke Vintage 24 Iya, nih. iya, Dembele ya, Dembele ya. Iya. Iya. Kita bocah Gitu loh. thrifting. Tapi Iya. emang dia tuh ngefans banget sama Tiga-tiga ini. sama tiga-tiganya itu. Iya. Kan Dembele abang-abangan kan zaman-zaman dia di Barcelona kan. Iya. Tapi Dembele mirip ini tahu apa mukanya. Kemarin kan gue nonton F1 The Movie kan. Ya. Oh, Brad Pitt ya? Mirip banget Gua sama belum yang nonton lagi. Yang Pierce. Iya, mirip Pierce. banget sama Iya. Dembele ya. Gue Iya, kira mirip. anjir Dembele main film. Iya, Itu keren. cerita tentang apa sih? Tentang F1. Sebenarnya Iya, sih nggak itu usah kalau si- menurut gue itu Cinderella story ya Mal ya. Iya, Menurut ini- gue ya Cinderella story. dia ada-adain lah, gitu. aja. Maksudnya bukan oh. cerita tentang F1 bukan. Oh. Bukan cerita tentang F1 tapi fiksi. Oh, fiksi. Ini Iya. urutan buncit. Dan Ah, produsernya ya, gue ya, ya. kaget ternyata Lewis Hamilton men. Iya, Lewis Hamilton sama Gua Brad kaget Pitt-nya loh. juga. Iya sama Brad Ya atau Pitt-nya minjem juga. nama kali ya. Oh, Biar- namanya Damson Idris, Bang. Oh iya Yang yang kayak mirip mirip yang Dembele. siapa Joshua Pierce kan. Iya, Joshua Pierce. Kalau gue suka sih filmnya. You should watch. Gue kayak You should bakal suka karena gue suka yang siapa namanya tuh Condon. yang main klik Oh siapa? ini. Yang main klik Main klik Ada siapa? dong. film ya Klik yang Adam Sandler kan? Adam Sandler yang basket. Oh bukan dong. Enggak, bukan maksudnya gue suka Cinderella story gitu tuh yang dari nggak jelas Enggak, kemana-mana. tapi ini jadi podcast film ya. Iya. Tapi intinya adalah si F1 ini kalau lu karena Cinderella Story kita udah sering lihat formula yang sama. Betul. Iya, makanya jadi kan- bagusan Ford Ferrari lebih bagus. Bukan, Nah, bukan. kalau gua lebih suka Kalau gue F1 tuh daripada maksudnya yang Hassel. yang Adam Sandler sama siapa Bo Cruz. Iya. Nah, maksudnya gue suka tuh yang tadinya kagak jelas tiba-tiba Oh, iya. jadi masuk mimpinya walaupun dia nggak juara NBA sebenarnya kan Atau cuma itu masuk dong. NBA doang. Iya. Hassel dong, hasilnya Adam Sandler dong. Hasil juga. Hassel juga kan, yang Iya, dia iya. jadi pelatih segala Ya macam. itu yang tadi kan. tuh. Atau ini apa Cool Running. Cool Running ya, Cool Running itu mah tuh legend. legend tuh. Iya, Atau tapi kalau kalau- misalnya gitu ya We Are The Titans. Ya, Iya. biar Tatan juga betul. Atau si siapa yang Mark Wahlberg yang Yang mana, Bang? Mark Wahlberg yang film sportnya dia juga sama Marisa Tomei apa siapa gue lupa. Bagusan Moneyball. No. The Gambler. Kalau Oh, Moneyball tuh Gambler. siapa namanya? Oh, Brad Pitt. Moneyball Iya. mah Ya, true story. Ya, Iya, cuma kalau atletik. Moneyball kan bukan Cinderella story jatuhnya Bukan. ya gitu loh. Iya. Nah si siapa? Yang Brad Pitt itu kemarin emang kalau gue sih nonton F1 emang rada biasa aja sih. Kalau dibandingin Ford Ferrari atau enggak Oh, yang iya dong. siapa yang Senna dulu tuh. Iya. Rush Hour apa? Gue lupa. Rush doang. Rush doang. Nah, itu lebih bagus. Kalau jauh. Ford versus Ferrari tuh epic sih itu film tuh. Tapi Iya. kalau gue lebih suka F1 sih daripada Oh, Ford iya? Ferrari. Kalau gue ya. Ya kalau Ford Ferrari udah nominasi Oscar Bang itu. mah. Iya, gue tahu. Cuma Lebih ini suka itu selera kan. kan. Oh iya, Kalau benar, gue benar. sih F1 gitu. Apalagi dibuka sama Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Aduh. Tapi Iya, besok iya. ada Jurassic Park katanya bagus. Iya. Bagus. gila. Jurassic Sama World. Javier Bardem kan juga oke banget. Iya, main F1 Hans Zimmer lagi ya. Wah, itu. Wow. Ya, scoringnya bagus. Itu dia mau. Scoringnya bagus-bagus. Iya, tapi gitu si F1 ini si pemeran utamanya mirip banget Dembele. Jadi gue sama nonton anjing Dembele main bola, main film. Dan itu ada Iya. satu quotes yang bagus harusnya ditonton sama Garnacho. Oh, yang pada saat masalah- dia bilang noise. Oh iya sih. It's just noise. Sosial media. Media engagement followers is just noise kata Brad Pitt. Iya. Berarti memang fokus lo harus ke sepak bola. Ya, ya, ya. Itu yang kemarin kita udah pernah bahas yang terkait si Doe, kemudian Iya. Dembele Iya. segala macam kan bahwa fokus mereka tuh emang di bola, nggak tato, nggak apa gitu. Iya. Boleh, emang pesepak bola nggak boleh bertato, boleh, tidak ada yang melarang gitu. Cuma maksud gua beberapa orang kan kadang-kadang bisa hilang fokus karena itu kan. Pogba contohnya, Iya, enak bridgingnya ya. asik. Iya. Padahal nanti sebelum kita bahas Pogba ada dulu nih Bang satu lagi. Nanti baru kita bahas Pogba. Padahal bridging lu udah oke tuh ya. Iya, udah oke. Tapi gue patahin. Dipatahin sama temen sendiri emang. Enggak, karena brengsek. ada satu lagi Bang ngomongin World Cup lagi masih Oke. sama. Pertama kalau dia bilang kata Jamhur 6386 ini pertama satu koefisien klub nomor satu. Iya. Nomor 2 bilang aja kalau klub Bang Fu masuk FIFA World Cup nggak masuk FIFA World Cup. Udah tadi kita udah bahas ya soal MU ya. Men. Yang ketiga, bagi klub turnamen CWC untuk memperoleh keseimbangan keuangan klub, bayangin penyisian grup aja yang menang 3 kali hadiahnya jauh lebih besar dari konferensi league yang diterima Chelsea. Itu setuju. Betul. Iya, Itu it's all about the money kan Iya. berarti Iya. kan yang udah Iya. pernah kita bahas kan. Makanya
makanya tim Brazil tuh ngotot banget. Karena miskin kan. Iya. Kalau money. iya betul. Dibandingin dia menang Libertadores cuma butuh sampai 16 besar doang katanya. Iya. Itu lebih jauh. Karena kan mereka cuma bisa tim-tim dari Amerika Selatan terutama bisa mengenerate income lebih yang gede pada saat jual pemain. Iya. Iya kan? Exposure kan mereka nggak gede. Iya. Gitu loh. So dengan mereka ikut CWC, ya itulah mereka bisa dapat duit lebih besar kan gitu. Iya. Tapi kalau dilihat dari cara main ya, tim Brazil tuh emang punya filosofi ya. Semuanya tuh mirip cara mainnya. Yang gak ada filosofi itu sebenarnya Argentina. Lu lihat Boca Junior main, pukul aja deh udah. Ada 2 yang nggak punya filosofi. Argentina sama Uruguay. Oh, Uruguay dikenal sebagai tim terkotor di Piala Dunia. Ini ya berarti si tim cara mainnya, main kasar segala macam. Ya? Iya, karena tidak seperti Brazil dengan Jogo Bonitonya atau Argentina dengan Tengonya yang dengan keindahan segala macam. Uruguay nggak punya. Iya. Gitu loh. Walaupun mereka sempat punya Enzo Francescoli, idolanya Zinedine Zidane, betul. sampai anaknya dikasih nama Enzo kan. Yang kalau lu pernah nonton dia main tuh emang enak banget. Cuma dia di Serie A nggak pernah main di klub besar bisa dibilang. Dia yang terkenal main di Marseille kan malah. Marseille malahan gitu loh. Di Serie A tuh bukan Milan, bukan juga lupa lah dia pernah main di mana gitu di Serie A gitu ya, seingat gua. Jadi Uruguay adalah tim yang melakukan antidot sepak bola Latin. Tidak dengan keindahan, tapi dengan kasar. Kekerasan, kasar gitu loh. Wah, itu mah nonton liga. Nah, lanjut. Lanjut aja. Gue lempar doang. Lempar tipis-tipis aja. Soalnya gitu. sekarang ada olahraga baru Bang, futsal versus boxing. Iya, kemarin postingannya. Itu gitu. juara dunia tuh kita kalau ikutan. Iya. Kalau itu kita nggak perlu naturalisasi kayaknya ya. Iya. Jadi balik lagi kalau kayak tadi lu bilang kan. Jadi Brazil memang dan beberapa hari lalu gue juga baru lihat cuplikan Piala Dunia 74 Brazil lawan Argentina. Brazil menang 2-1. Ya? Ada 74, seingat gue ya 74, Brazil Argentina, Brazil menang 2-1, yang cetak gol si Jorginho sama si Rivellino seingat gue gitu kan. Itu mainnya emang bener-bener sepak bola indah Brazil kayak gitu yang sebenarnya gue rindukan. Brazil sekarang gak ada cantik-cantiknya loh Ran. Gak ada. Tapi lu lihat si di klub World Cup tuh main tuh mereka kayaknya main bolanya ngalir gitu. Enak itu. Gitu loh. Tapi gue cuma nonton ini cuplikan ya. Maksud gue itulah Brazil yang dulu kayak kan Brazil 82 itu adalah Brazil yang paling indah. Yang pernah ada dibilang gitu ya, tapi nggak juara mereka. 82, 86 tuh sedikit mirip gitu loh. Betul. 90 mereka rusak apa segala sampai akhir kan juara. Zico, gitu, zaman Zico ya. Zico 82, Socrates terutama, Filsuf gitu ya. Jadi itulah dia kalau tim-tim Amerika Selatan kita dulu bilang kenapa tim-tim dari Brazil ngotot untuk main gitu. Karena kan emang ya mengenerate income segitu besarnya kan. Dan itu yang digunakan FIFA untuk memancing klub-klub untuk setuju untuk main. Sementara akhirnya disuap ya. Iya, tunggu sebentar. Inter kemarin gue pernah lihat statistiknya, mereka semusim ini bermain 68 kali apa 63. Gila banyak banget. Men, berarti sebulan mereka bisa main 5 kali. Iya. Sebulan mereka main 5 kali. 12 cuma 60 sebenarnya. Iya. Lu bayangin pemain seperti apa itu kondisi fisiknya. Levelnya kayak Bastoni tambah lagi main di jeda internasional. Ya itu dengan timnas segala macam. Ya? Jadi lu bayangin gitu. Dan sebenarnya kan bisa 70 plus tuh. Iya, ini yang menurut gua nantinya sepak bola akan stuck. Karena pemain akan exhausted malah. Iya, maksudnya jadinya nggak happy lagi, main bola aja sesuai instruksi gitu. Dan harusnya kan selama ini kan kita tuh kayak kita bahas di episode sebelumnya bahwa Piala Dunia sama Piala Eropa selang 2 tahun di tahun ganjil Copa America kan gitu kan. Pemain lebih, lu bisa lihat kalau lu dulu baca tabloid bola ya. Yang gue suka tuh salah satu section yang gue suka adalah section di mana mereka membahas misalnya pemain ini lagi libur. Pokoknya yang ringan-ringan lah. Si ini lagi liburan di sini sama pacarnya atau sama istrinya yang ceweknya pakai bikini apa. Pokoknya di pantai santai terus ini lagi di mana. Itu kan memang yang harusnya tubuh mereka dapatkan kan. Iya. Ini dengan mereka pergi ke Amerika dan gua rasa City mohon maaf tanpa mengecilkan Al Hilal ya. Mungkin sengaja ngalah kali Pep. Nggak ngoyo lah lebih tepatnya kali ya. Iya nggak ngoyo ya. Iya. Tapi Savinho patut dipuji. Tapi Bono lah gila save-nya. Iya Bono gila. Sampai muter itu. Sampai gila lagi. Tapi memang kalau tadi soal liburan, kalau kita nonton seriesnya David Beckham aja kan, Beckham ada tuh yang lagi asik liburan di telepon Ferguson kan suruh ke facility. Ayo kita mulai latihan lagi. Itu aja kan pemain kayak baru nyampe doang. Michael gitu. apa Sheringham bilang yang baru juara nih hari ini gitu. Besok udah dibilang oke nanti latihan tanggal sekian ya gitu. Anjing gitu loh. Tapi itu mentalitinya
zaman dulu profesional gitu sih. profesional. Iya, maksud gue emang mentality profesional, tapi kan latihan berbeda sama pertandingan kan, Betul, Ran. betul. Gitu loh. Intensitas kan udah pasti beda. Iya. Pressure-nya udah pasti beda gitu loh. Nah soal liburan gue agak worry sebenarnya sama Lamine Yamal. Tiap hari ada aja foto liburannya dia dan aneh-aneh. Nggak, dia sama- ada cewek Yang sekarang. sama cewek umur 30 something. Iya. Maksudnya gue gak masalah sama age difference ya. Tapi, Iyalah. tapi ini anak umurnya baru 17, 18 gitu. Di grooming kata orang kan? Iya di grooming. Terus tiba-tiba dia lagi main sama Neymar gitu. Maksud, aduh Nah itu bahaya itu. takut deh jadi. Iya. Lu mesti jadi- nonton F1 tuh. Menurut gue Berhubungan nih F1 sama itu ya. Iya. Gimana Brad Pitt yang benar-benar ngejaga fokus gitu ya. Iya. Apalagi termasuk orang yang gagal. Makanya gue rasa Pogba bisa berhasil di Monaco mungkin. Iya, karena kalau kita bahas episode sebelumnya kita kan ngomongin soal Pogba kan, yang Iya. dijaga Vidal, dijaga Iya, Pirlo Marchisio, termasuk. ya, Pirlo. Marchisio, dijaga senior lah. Senior. Di Prancis pun ada yang tukang pukulnya, ada Iya, Kante. ada ada Ya, Kante, ada itu kan Griezmann. ibaratnya sama kayak Brad Pitt. Brad Pitt kan waktu di turnamen, dia waktu di F1 dia ngejagain kan Si kayak Pierce ini. kayak si ada satu momen Brad Pitt ini ketinggalan satu lap emang Iya. sengaja. Di paling depan tuh Verstappen. Di- Verstappen udah paling depan. Diperlambat sama dia. Tapi diperlambat. Nggak apa-apa maksudnya. Dengan resiko dia bisa kena penalti segala macam Iya, gitu dia loh. kena resiko. Harusnya kan nggak boleh kalau ketinggalan Iya, satu lu lap harus harus kasih- kasih lu harus lewat. kasih lewat. Nggak boleh. Nah ini Verstappen sengaja kayak dihalang-halangin For the karena sake of Pierce supaya bisa masuk podium. Iya, dan Pierce bisa ngelewat karena Pierce Iya. nggak ketinggalan dari kecepatannya Verstappen. Karena dilambat-lambatin gini, Pierce jadi Bisa jadi nyusul ngejar. kan. Dapatlah si penalti si Brad Pitt. Akhirnya Brad Pitt kena penalti, tapi kan nggak ngaruh ke si Pierce-nya. Pierce-nya tetap bisa. Tetap jalan Iya. dia. Pierce-nya akhirnya Iya, masuk naik podium. Gue sih sebenarnya nggak ngikutin F1 banget ya. Cuma waktu Iya. itu gue sempet bikin konten F1 lah di kantor lama lah gitu. Iya. Itu emang ternyata tandemannya gitu ya. Ada satu yang emang yang jadi ngejar pole position juara satunya, satu lagi emang Decoy aja. emang Decoy, Decoy iya. sampai gue lupa siapa ya ini, gue lupa timnya. Tapi yang ini sampai dianggap menteri pertahanan nih karena Iya. bertahannya tuh gila banget sehingga apa namanya si pembalap nomor satunya ini bisa juara. Ya, itulah dia tim Iya. sportnya F1. Kita kan F1. selalu berpikir F1 tuh ya udah lu tanding, rebutan balapan. juara, tapi Iya. kan ya sebenarnya kalau Ada gitu kan strategi. ada tim talknya kan. Mereka Iya. ada tim strategi siapa yang pada saat misalnya siapa Schumacher satu tim sama siapa gitu loh. Nah Terus kan lu aja nggak tahu kan Schumacher sama siapa gitu gua kan? nggak ingat, yang- Karena siapanya ini yang bikin Schumacher ya, bisa juara betul, kan? betul, Betul. karena Iya. dia yang berkorban untuk tim gitu Bener, loh. ini Iya. dia ya. Ya kan, atau Senna almarhum sama siapa, Pro sama Iya. siapa gitu, Mika Hakkinen sama siapa gitu. Gue tuh Iya. udah nggak pernah no. Alonso sama Schumacher kalau nggak salah pernah. Apa enggak ya? Gue lupa. Alonso Waktu tuh kan zaman pernah di Ferrari. Alonso kan pernah di Kayaknya Ferrari. nggak pernah. Apa enggak ya? Atau Kayaknya nggak pernah, soalnya Bang. kalau si Schumacher kan gue ingat dulu dia pernah di McLaren di Mercedes kan. Iya. Gitu loh, Mercedes kalau Nggak, nggak salah. soalnya Alonso di Renault. Iya, Renault Ya, gitu loh. Dia nggak Ferrari udah nggak Iya, Schumacher. Iya, dia udah pensiun, udah kecelakaan. Cuma Heeh. Jacques Villeneuve gitu-gitu kan. Iya. Yang menurut gua memang selalu kenapa mereka ada pembalap kedua, karena pembalap kedua dianggap yang lebih punya potensi untuk juara Iya. gitu loh. Karena Iya. kalau lu taruh satu lagi juga pembalap yang punya potensi juara, ya kayak Indonesia main dua matahari. Oh iya nggak bisa. Makanya mungkin ini kayak Olivier Giroud gitu kali ya. Ya, iya mau Iya, mau berkorban jadi buat decoy. tim gitu Iya, loh. Iya, yang mau jadi decoy. Makanya itu apa Iya. balik lagi soal pemain-pemain ya. Kadang-kadang itu kita tuh melupakan kayak pemain-pemain misalnya kayak lu bilang minggu lalu kan yang Sergio Busquets tuh kalau lu lihat live dia kehilang. Nggak ada, iya. Tapi begitu lu lihat apa kan kemarin minggu Kalau lalu lu lihat Fokus ke dianya aja. ke dianya aja. lu akan lihat semua Pertandingan karena dia yang Pertandingan. mengalirkan bola Iya, segala iya, macam. Iya, jadi maksudnya kayak gitu. Intinya Brad Pitt kayak gitulah Iya, posisinya lah Wih, gitu. keren sih, keren. Ya itu di film tuh ngajarin itu aja, ngajarin bahwa tadi kita bahas Lamine Yamal juga si Pierce-nya ini karakter utamanya ini kayak gitu, anak muda, berprestasi, Dunia malam gitu-gitu. calon rising Iya, star. dunia malam. Ya tapi gitu, tapi suka sama hingar-bingar ketenaran. Iya. Sehingga si Brad Pitt ini bilang, percuma lu nggak usah ngikutin kayak gitu-gitu. Iya. Itu noise doang, bising. Lu fokus aja sama ini karena si Brad Pittnya di situ aja nih. Sorry ya buat yang lagi nonton ini podcast Iya. bola Bang, tapi ini kita berhubungan nih sama Lamine Iya, Yamal tadi ya. iya. Men, Si Brad Pitt
sepak bola berhubungan sama segala hal. Oh iya jelas. Sampai Politik, kehidupan. film, Oh, apa. Justru segala sepak bola itu macam. menarik setelah 90 menit selesai. Iya, Iya betul. benar. Iya betul. Iya, nah si Brad Pitt-nya itu. Jadi dia cuma ngingetin aja bahwa lu fokus dan dia ngasih lihat dia datang jam misalkan let's say jam 6 dia baru datang si Pierce-nya. Dia dari jam 4 pagi udah datang, udah jogging duluan. Ngasih lihat yang kayak gitunya. Iya. Yang satunya si siapa? Pierce-nya udah siap-siap mau pulang tapi Brad Pitt-nya masih latihan simulasi gitu. Kan ada kalau F1 ada latihan simulasi di kantornya gitu kan untuk ngetes kalau belok ini kecepatan gini gimana. Jadi dia latihan terus ditanya, "Itu si Brad Pitt namanya siapa, Bang?" Iya, Aduh lupa, Sonny Bang. Hayes. Sonny Hayes datang Hayes jam iya. berapa? Sonny Hayes udah Iya. berapa lama main simulasi? Iya. Hampir seharian dia bilang. Seharian dia bilang. Dia langsung gitu. Coba settingin Sama kayak samain demonya, dia. gitu. Ternyata sulit. Ternyata sulit. Nah, maksudnya kayak gitu-gitu dia ngajarin disiplin itu. Dedikasi itu. Nah, dedikasi itu yang mungkin udah nggak dipunyai kayak tim-tim kayak AC Milan misalkan let's say. Atau MU. pemain-pemain muda kalau gue bilang mah. Iya, Itu yang- kenapa mereka cepat redup kan? Iya, karena nggak punya itu. Iya, atau Iya. kayak yang dia bilang, yang pasti jogging pagi. Iya. Dia datang dari jam berapa? Udah dari tadi. Dia duluan dari gua. Iya, Iya. bahkan lebih dari gua kata tenisnya. Kaget dong dia. Iya, Sama iya. kalau lu baca berita Ronaldo datang lebih pagi. Iya. Iya. Beckham datang lebih pagi. LeBron juga datang. Gua gak mau bahas LeBron, gua cabut. tapi sama Bang. LeBron. Mentalitinya sama. Atau Kobe LeBron. katanya kan abis juara Iya. besoknya Oh iya, tetap. udah hit the gym Itu kayak lagi. tadi Iya. si Sir Alex bilang kan, abis juara, oke kita Langsung. latihan besok atau apa gitu. Mentalitas itu men. Iya nggak ada itu emang diperlukan dan si orang-orang tua ini kan berarti dia orang tua ya. Iyalah. Kan dibilang di film itu juga dia bilang, tapi lu nggak pernah juara. Oh iya, betul. Dia bilang, nah disiplin ini nggak butuh juara sih maksudnya emang ini kita perlu lakuin ini. Iya. Posisinya makanya diremehkan kan karena ngapain lu sosok sedisiplin itu padahal lu juara juga kagak. Tapi itu kan yang bikin dia akhirnya bisa bikin si Pierce juara kan mentalitas itu tuh. Dan itu itu tough tuh. love Brad Pitt ke si Pierce menurut gua. Iya kan Tough love kan, dibantai apa segala macam. Keren. Itu keren itu coba nonton Gua itu akan nonton. berhubungan Daripada tuh sama lu ini. nonton CWC mending lu nonton F1 deh. Iya benar, gua bukannya gimana daripada Iyalah. nonton CWC. Iya, mending lu nonton F1. Soalnya ada yang komen gini, ya elah lu bertiga tinggal duduk nonton doang. Lu ada lagi Bro. komen begitu, bro. Bukan Waktu bro. Lu Waktu, pikir bro. Emang waktu hidup kita nonton murah. bola Iya, gua di aja. WhatsApp nih, Mas, boleh di call enggak mau? Iya, maksudnya- sorry, bro. Bro, Kita- kita janjian jam hari ini aja batalnya berapa kali, Bro? Iya, masa hidup kita cuma nonton bola. Makanya kalian tuh terlalu emosi karena hidup kalian tuh nonton bola, Bola aja. doang. Itu dia. Carilah kehidupan di Yang luar lain, sana. iya. Cari pencapaian-pencapaian yang lain gitu Iya loh. supaya lu nggak terlalu emosi di kolom komentar Iya, gitu. supaya- Tinggal nonton doang. Ya elah. Nah, kalau kayak gitu doang mah hidup lu bola. Cari kerja. Pada saat meninggal Mungkar Nangkir nanya Man Rob buka pertama bukan siapa tim favorit lu? Kagak ada bos. Kagak ada bos, makanya Kagak. Emang aneh ditanya banget. Messi apa Ronaldo? Enggak, Man Rob buka itu yang ditanya. Iya. Al-Quran penolong lu bukan CWC penolong lu. Iya, masih debat aja. Wah, ini Iya. bertiga fans Ronaldo nih, Iya. bukan fans Messi. Ya Allah, kita udah bilang berkali-kali. Siapa enggak? Kita tanya dari kita bertiga. Siapa yang benci Messi? Kagak ada. Kagak ada. Seluruh orang di dunia juga ditanya, ada yang benci Messi? Kagak mungkin ada Nah, yang benci. Gua nggak suka aja sama Messi, tapi bukan benci. Lah header Beda. Twitter gue aja Messi. Hah? Header Twitter gue Messi. Iya. Nggak benci sama nggak suka kan beda mal. Oh, beda apa? Oh, beda dong. Kalau nggak Bedanya suka apa? emang ya udah nggak suka. Kalau benci tuh sampai gitu loh mal. Oh, sampai komentar. Kalau Iya. gue suka tapi gue gak mau ngebela yang segitunya, biasa Lu aja. nggak sukanya? Karena dia anak FIFA. Argentina. Oh iya, lu udah bilang ya waktu itu Dan ya. nggak pernah gua Kalau cerita. Napoli banget ya lu ya. Iya, Pak? bukan, dong. justru. Apa? Inggris yang banget, ya, ya. disakitin nama Maradona. Oh ya kok Napoli sih bener Iya, Inggris Inggris. sakit Maradona jadi. jago men. Suka gue ngeliat dia main. Gue suka Maradona. Enggak, biasa aja. Karena Inggris. Gitu. Iya. Itu doang alasannya. Iya, tapi bukan gue benci, bukan gue hujan. Enggak, emang Tapi gua lu mainnya mengakui bagus. kehebatannya Bang. dia kan? Messi, Nah, iya. Maradona mah pemain yang. Tapi kalau dibanding Messi sama Maradona gue lebih suka ngeliat gaya permainannya Oh, iya, ya. iya, Gitu. Kalau iya. gue ya gitu loh. Iya iya iya. Segitu nggak sukanya misalnya gue sama Maradona, tapi ya gue akuin dia bagus dan Iya, iya, enak benar. gimana dia ngangkat Napoli segala macam tuh. Wah, Oh itu iya luar kalau biasa. Napoli tadi karena Maradona, gue keingatannya Iya, Napoli karena Maradona. Napoli Oh itu iya. sama Milan kan Argentina. lagi yang Iya. begini-begininya Iya gitu loh. makanya itu jadi buat yang ini carilah pekerjaan. Cari kesibukan. Iya, terus nanti dia bilang "Kok kita juga sibuk bang, kurang kali sibuk lu. Bos, kalau Iya. sibuk tuh nggak akan ada tuh buka komen YouTube untuk marah-marah, nggak ada. Nggak ada, cuma Nggak tinggal ada. nonton Nggak ya. ada. Perkara tinggal. Oh Iya, tapi ini iya sebelum, lagi. iya, Tapi lu Ah. kapan terakhir kali lu komen di Instagram orang yang gak lu kenal? nggak pernah. gue. Gue juga gak pernah. Nggak, gue seumur hidup waktu belum stand up aja gue nggak pernah komen Gua juga kecuali Instagram PSSI ya.
Iya, Apa Twitter PSSI Iya, itu doang. Itu langsung legend lah gitu. Iya, itu aja. Karena kan kita peduli sama timnas kita. Iya, Itu doang. Nah, tapi kalau komen Iya kebencian dengan alasan tertentu gue nggak pernah, kecuali gue nggak pernah sih. Gue juga enggak lagi. Gue nggak pernah lagi. Gue sih pernah, tapi udah lama ya. Tapi lebih ke bercanda ya maksudnya ya, kayak mungkin postingannya Bruno Fernandes gitu-gitu. Tapi bukan hate speech ya. Gitu. Iya. Gue juga nggak pernah benci, tapi mengkritisi. Kayak dulu gue sempat ada clash sama Coki Muslim soal dia selalu ngomentarin Atta Halilintar. Maksud gue udahlah cukup ngomentarin itu. Tapi mengkritisi, maksudnya gue kasih tahu kalau kekuatan kalian kan besar. Dan itu kan bukan orang yang lu kenal, itu orang yang lu kenal banget justru. Iya, jadi dan itu mengkritisi tapi dijadiin konten. Betul, itu betul. doang. Maksudnya ini benar some random people or some random person Terus in komen Twitter. kebencian. Iya, tiba-tiba lu komentar Iya. jahat gitu. Iya. Ya nggak pernah gue, nggak pernah gue. Gue even ada berita perselingkuhan aja gue nggak. Gue nanya lagi nih, apa hal yang menurut lu sebenarnya harmless, tapi sampai dikomentarin orang kasar banget ke lu? Padahal nggak begitu Iya, menurut. kalau gue pernah, gue berangkat jalan-jalan ke PIK naik kendaraan umum terus orang-orang pada marah sama gue. Oh, itu yang di Twitter lu viral. Iya. Oh. Karena sebagai konteks, gue kan anak rumahan banget dan kemana-mana kan gue pakai mobil gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba Padahal nggak bisa nyetir loh. Siapa Randi? bisa, bisa tapi maksudnya terus? ya begitulah ya, bisa dianterin kemana-mana, ada supir gitu-gitu zaman itu. Nah, akhirnya cewek gue bilang, kita kan besok mau lari tuh ke PIK gitu kan. Kita naik ini aja, naik kendaraan umum gitu. Ngeteng-ngeteng lo gitu. Ngeteng-ngeteng. Iya. Terus gue posting tuh kayak jam segini gue di sini naik ini gitu. Orang harusnya nggak gitu. Dari sini harusnya begini. Ya, kenapa orang terlalu repot ngurusin apa yang orang Buset. bikin ya? Terus itu viral gitu, anjing aneh Berarti banget. lu sama Febri viral karena angkutan umum. Iya benar. Febri itu yang malam-malam. Iya, itu yang viralin kan gua. Iya, maksudnya Aneh banget. emang kenapa sih Iya, gitu? iya. Coba deh energi gitu kalian kurangi. Nah, kalau konteksnya Febri malah biar lo tahu. Jadi Febri kan kata Febri nih, jadi Febri nge-screenshot Iya. Google Maps. Google Maps. Iya, iya. Nih Iya. guys, lu bisa bayar sekian, terus lu bisa keliling tol ini. Tol Dakot. Dan lu bisa nangis gitu lah, Iya. ini gitu lah untuk Iya. night riding. So gue komen gini, ini nih gara-gara orang ini nih Indonesia Emisi. apa namanya, Jakarta jadi full sama polusi gitu. Iya. Febri diserang orang. Febri banget. diserang orang. Padahal itu bener loh. Gue zaman Iya, bandelnya. Keliling tol Dakot itu kan murah zaman dulu, Iya. misalnya cuma 6.000 perak. Iya. Lu mau muter 200 kali selagi bensin lu ada. Iya, bebas. Temen gue nih udah hangover, mabok gitu kan, keluar dari klub, mau nyambung misalnya, gue males gitu nemenin. Iya. Ya di mobil jadinya gitu loh. Gue nyetir aja udah nggak apa-apa. Dalam Lu mau- kota muter Iya. aja. Nah, kalau lu apa mal pernah nggak diserang orang tapi yang sebenarnya ini harmful deh sebenarnya? Gue enggak deh. Gue nggak apa ya, gue kebanyakan dulu dia nyerang gue. Masalahnya. Lu beli Yeezy sebenarnya tuh harmful sebenarnya. Iya sebenarnya, sebenarnya mungkin statement lu yang terkait ini dong. Pak Zulham Zamrun. No. Siapa? Yang beranak cewek. Apa gue nggak tahu. Beranak cewek. Yang lu tanya apa yang anak cewek yang lu Ukuran BH. Ukuran BH. Oh iya Ya, itu kan itu benar gua lu mungkin niat lu nggak ke situ kan, Iya, bukan gua itu- seksis kan. iya apa ya? Cuma kan dengan lu yang naifnya lu yang masih muda itu. Iya, wrong time in the Iya. apa ya? Kalau itu zaman sekarang, kalau misalkan itu gue lakuin di zaman sekarang, era sekarang yang semua serba diumbar ya, Iya. itu hal yang lumrah. Dulu kan itu masih tabu. Oh, iya. Tapi Iya. mungkin diserangnya sekarang bisa 3 juta kali. Kalau Wah, dulu mungkin parah. cuma 1 juta, sekarang 3 juta tuh yang nyerang lu kayaknya. Bang, di era sekarang yang apa-apa, lu have sex, iyalah itu orang ngomong udah begitu, Tapi kan Bang. Chaos. poinnya kan bukan ke situ. Sebenarnya Poinnya bukan ke situ. Pertanyaan lu itu. Pertanyaannya yang doang. orang Kalau lu serang. Iya. ada nggak? Gue nggak pernah kayaknya. Ya Apa diserang ya? kan. Ya ada berapa kali kalau ngomongin apa segala macam Arsenal sih ada aja sampai DM maki-maki, tapi Iya. tidak pernah yang sampai viral kan. Ya easy kalau gue bener itu. Gue kemarin kan diajak ini keluar topik lagi sekali lagi ya. Tapi kan gue kemarin diajak collab Ferry Irwandi di YouTube-nya dia Iya. ngomongin soal Yeezy bahwa gue sama Patuh. Jovi kan cuma Iya. ngomongin soal Yeezy sulit didapetin, sehingga kita selalu ngomong yo Yeezy kita udah siap karena saking sulitnya didapetin era itu kan. setuju. Jadi itu konteksnya bercanda sebenarnya. Dianggap lu pamer. Dianggap pamer pada bercanda, dan itu ngomongnya yo Yeezy udah siap itu kan asal muasal Atta Halilintar ngomong siap. Asia. Iya. Karena dari betul. siap, dan gara-gara Yeezy itu akhirnya kan ada Urban Sneaker Society, Iya, betul. ada raffle pameran di mana-mana Iya, di iya, mall. iya. Jadi maksud gua Lu men-trigger itu jadinya. gue men-trigger itu ya nggak apa-apa sih, kadang-kadang suatu industri bisa besar butuh villain, nggak apa-apa gue jadi Iya, villain, iya, nggak ada betul. masalah. Keren. Ini nih ya. Biarin aja. Tidak akan ada hero tanpa seorang villain. Iya. Iya. Lu tidak akan bisa menjadi seorang pahlawan tanpa Ha-ha. ada seorang penjahat. Betul. Iya. Itu kenapa PSSI dianggap pahlawan sekarang, karena kamilah penjahat
jahatnya. Lah gue kena juga nih. Iya kena juga dong gua dong. Iya. Oh, ini juga anjing juga Bang Puni anjing. Enggak kayak Yeezy satu buka ini. Rap juga waktu gua nge-rap GGS bikin lagu tuh sama yang like. Itu kan diserang juga. Itu yang apa? Lirik lu yang apa? Cita-cita jadi haji. Ini gue hotek nih. Iya hotek. Ini hotek nih ya. Lagu GGS Kemal mungkin adalah lagu yang masuk ke 10 besar influential lagu di 2010 sampai sekarang. Kalau menurut gua. Iya. Itu influential. Bukan. Itu hotek gue nih. Itu influential banget karena setelah itu kan gue kan suka banget rap ya. Iya. Tapi setelah itu langsung kemana orang rap pada keluar semua segala macam. Menurut gue tuh influential banget tuh. Yang judulnya itu Mal, yang di Anjay. dalam Anjay sama satu lagi. Kalau itu lagunya, kalau itu lagu maaf, itu lagu jelek. Tapi kalau yang GGS lagunya enak. Anjay itu gue bilang. Ya kan gua ya sama Panji gua ngomong ya konteksnya bercanda-bercanda aja Bang. Baru kan lu ngomong sama Panji kan? Iya kan dulu yang lama. yang dulu, kan iya, gua iya. di interview Panji. Lu bikin niat bikin anjay ya bercanda aja karena kan anjay bercanda aja. Habis gue bahas lagi yang dia pulang bulan berapa ya? Habis lebaran gak salah yang dia ada, terus yang gua antar dia balik. Iya. Yang kita bikin video itu sempat gue singgung kan? Iya. Itu video klip di ini kan di Kopaja kan? Di Kopaja Blok M. Sama Mas Gip kan? Iya. Mas Gip tuh rapper respect loh itu. Iya makanya. Nah tapi gue bahas itu Bang Ran waktu itu akhirnya kan dunia hip hopnya naik lagi lah walaupun akhirnya kita jadi villain nggak ada masalah. Dunia naik lagi. Terus habis itu kan kita dihujat sampai akhirnya kita stop semua kan? Stop semua. Apa yang terjadi? Stagnan lagi kan? Nah maksud gue kadang-kadang kalau ada villain nih buat yang lagi nonton juga, kalau lu ada villain nggak apa-apa lu hujat, tapi jangan sampai hujatan lu bikin ini orang-orang hilang. Karena kadang-kadang butuh villain Bang. Men lu nonton Batman aja udah Joker. Iyalah. Batman bisa segitu bagus itu karena ada Joker, men. Betul. Iya makanya kalau nggak ada Joker jadi polisi aja. Jadi apa dia Batman? Cuma jadi orang kaya yang nggak ada kerjaan. Detektif doang, detektif. Iya, bukan kalau orang kaya yang nggak ada kerjaan yang flirting aja lah. Iya. Kan itu kerjaan Batman sebenarnya. Iya makanya. Ya, jadi gua nggak apa-apa menempatkan podcast bola sebagai villain di podcast yang lain. tapi hujat kami semua. Jangan. Dosa. Jangan. Ya tapi gitu maksudnya kalau ya lu nggak apa-apa sebenarnya kan kalau dulu kita dimaki-maki senior hip hop lah, dimaki-maki senior sepatu, kayak lu nggak ngerti apa gini-gini. Lu maki-maki kita nih yang dalam tanda kutip anak baru nih, yang kita memanfaatkan sosial media sebaik mungkin dengan kemampuan kita gitu. Kita maki-maki. Sekarang senior-senior itu maki-maki kita hilang. Gak ada yang mau dia maki kan? Tapi gak ada yang mau dimaki. Tapi waktu di skena hip hop juga kan gue kan ngikutin lah gitu ya. Gue juga anjing lagu kagak enak banget lagi waktu itu ya kan. Gue ngikutinnya kan yang abang-abangan hip hop itu. Tapi setelah gue pikir kan maksudnya, oh emang mungkin tujuannya mereka juga nggak intensinya itu. Tapi pas karena itu terus kayak kita kayaknya harus bikin lagu yang beneran masuk deh ke orang-orang gitu. Jadi datang nih rombongan-rombongan hip hop lagi dan wah ini sekarang jadi hidup lagi dan gue seneng gitu sebagai penikmat gitu. Gue happy banget lah. Iya. Keluar gue bisa dengerin Lazy Lazy lagi terus juga Tuan 13 Ariel Nayaka jadi kan apa diceng-cengin kan YouTuber jadi rapper tapi apa sih iya pokoknya gitu Tuan 13 ya Tuan 13 kan di Jakarta Cypher kan gitu kan kayak wah bener bang gue tepok-tepokin tapi kalau nggak ada itu kan nggak akan dibikin lirik kayak gitu dia akan bikin lagu kayak gitu kan betul iya makanya jadi kan tapi gue respect ya sama abang-abang ini karena gue nyamperin langsung karena kan gue nyamperin Sekoji itu respect dia juga tuh dia nyamperin gue nyamperin orang dulu Bang Zulham Samrun aja gue samperin kok iya yang habis lu itu rame iya Bang Valen yang bantuin gue tuh gue samperin langsung nah kalau orang-orang kayak gini gue nggak masalah dia komentar berantakan karena dia berani nyamperin orangnya punya tanggung jawab kan gue samperin gitu, langsung aja Bang gitu. Ya kembali lagi soal sepak bola lagi. CWC ini villainnya ya. CWC itu villainnya supaya kita bisa komentar itu Bang. CWC Bang itu villainnya dan mungkin nanti kalau udah pada benci ini akan stop kembali ke awal karena maksud gue pemain tuh dipaksa kayak gitu badannya atau kalau gue gak usah kita ngomongin pemain bola yang gajinya miliaran itu ngomong kitanya aja deh istirahat nonton bola tuh penting tau istirahat nonton bola itu menenangkan pikiran lu supaya lu gak marah-marah dan excitement nanti nontonnya muncul lagi dan itu yang kayak kemarin gue bahas di PSG kan gue tuh udah lama gak excited nonton bola gitu ya gue udah hampir gak pernah nonton bola selain Liga Inggris sesekali gue nonton Italia sekali gue nonton Liga Spanyol gitu ya. Tapi karena karena PSG kemarin kan gue jadi ngikutin lagi. Maksudnya gue lagi intens lagi nih gue nonton UCL walaupun tanpa MU gitu loh. Itu yang mengembalikan kesenangan terus
gairah gue mau nonton bola. Kalau dihitung itu kan udah bosan ya gue nonton bola dari umur 8 tahun men gitu loh gue nonton bola. Udah bosan banget 39 tahun gitu nonton bola gitu loh. Iya makanya Yang jadi ada bete, kesel kalau timnya kalah. Biar gitu. ini lagi Rannya maksudnya biar bangkit lagi gairah Iya, gairahnya kita ya. kalau sekarang main. Nah itu kenapa harusnya break lo ini di Juni Juli gitu loh. Jangan lu jejelin air nih di gelas lu tuang terus tumpah men. Iya benar. Lu kan butuh waktu untuk stop supaya ada ruang kan. Ini makanya perlunya break itu gitu menurut gua. Cuma balik lagi. Kalau kata orang Meksiko, hepeng dong mengatur negaraon gitu loh. Saya lain duit gitu yang ngatur kan. Kayaknya artinya beda tuh. Iya kan maksud gua. Ya karena duit terus dengan segitu mengindustrinya sepak bola, gaya hidup pemain. Ya lu lihat kayak si Pierce lah. Dugem. Iya. Ya kan? Pakai kalung emas. Iya senyum-senyum anting, padahal kalah. apa gitu. Iya, Brad Pitt mah cuma pakai jeans, kemeja, bawa tasnya tas apa gym bag gitu yang besar selempang gitu. doang gitu loh maksud gua. Terus dimarahin kan sama Brad Pitt, kenapa lu senyum-senyum di depan media kan lu kalah. Iya, lu kan tersingkir, lu enggak finish gitu. Iya, kenapa lu senyum? Mentalitas. Dimaki sama Brad Pitt mentalitas. Nah, itu yang tidak dipunyai pemain-pemain sekarang. Terutama kayak Garnacho aja kalau menurut gua. Udah kalah malah warnain rambut. Iya, warnain rambut. Sekarang udah dia posting gitu. kagak laku ya. Udah dimasukin market kagak ada yang beli. Garnacho, Rashford, Sancho. Iya. Even Sancho Malaysia juga kan? balik. Maksud gua Iya Malaysia ya ini emang udah salah dari manajemen MU yang ngasih gaji terlalu tinggi. Iya. Tapi kalau Pogba mah bagus Bang ya. Kalau Pogba ya harusnya di AS Monaco ya. Enggak, Pogba itu bagus di bio Instagram terbarunya. Allah is the greatest. Oh dia ngomong dulu sih. Iya, Nulis Instagram profilnya iya. Iya, jadi kalau Pogba itu kan sebenarnya gue nggak suka ya karena itu kita udah bahas kan. Ya. Kayaknya mentalitas nggak kuat. Nah, Doping, pada saat ini dia balik ke Monaco, gue sih berharap ya dia bisa ngasih yang terbaik. Ini udah. redemption arc lagi nih. Iya, redemption arc-nya dia gitu loh bahwa mungkin lu deserve untuk tampil di panggung besar atau lu deserve untuk mengeluarkan kemampuan terbaik karena lu you're so talented. Iya benar. Itu harus diakuin, Pogba tuh talented. Tapi yang menarik Pogba tuh belum pernah main di Prancis sebelumnya. Oh di enggak, kan dia dari junior udah di Iya, kalau nggak salah dia tuh Caen atau apa something terus pindah ke MU kan gitu. Iya. Dia baru pertama kali nih main di Prancis. Monaco itu kan empat pemain depannya itu kan buangan semua bisa dibilang. Betul. Siapa aja Bang? Martial, Fati. Oh Martial. Ansu Fati. Ansu Fati baru masuk ya benar-benar. Pogba ini pemain-pemain yang digadangkan jadi pemain besar ini dulu dibilang wonderkid. Iya wonderkid gitu loh. Ansu Fati baru umur 23 loh tapi. 23 masih Ansu Fati loh men. Iya. Mentalitas kan berarti atau mungkin dia cedera kan Cedera. kan. Jadi mungkin kaki kaca Bang. Iya nggak bisa bounce back kan. Itu yang terjadi sama Dembele kan sebenarnya dibilang kaki kaca. Iya. Tapi dia bisa bounce tapi back. bisa. Nah semoga Ansu Fati karena sepak bola butuh aktor-aktor atau pemain-pemain yang memang bisa bermain. Inspirasional. Kalau gue sih bisa bermain sepak bola dengan indah apa. Jujur gue suka gitu. Ya. Kalau gua, kenapa gua nggak nonton CWC? Karena gua muak nonton bola, men. Mendingan gua spare waktu gua 2 bulan 3 bulan ini sampai nanti Agustus gua excited lagi nih nunggu MU yang busuk. pertama lawan Arsenal ya. Lawan Arsenal lagi. Iya. Jadi Pogba ya, semoga Pogba tuh bersinar ya di AS Monaco ya. AS Monaco ya. Nah, ini juga kemarin statement soal Pep Guardiola nih rame juga nih Bang Fu, yang dia bilang statementnya Bang Fu nih, padahal ini bukan statementnya Bang Fu, itu Fabio Capello ternyata ya. Iya kan gua bilang. Ya akhirnya tapi aneh banget netizen emang. Dan dijustifikasi sama Pep kan? Iya langsung statement ini agak aneh sih. Bahkan Pep aja bertahun-tahun di City baru akhirnya dapat UCL plus treble pas ada Haaland. Lewandowski juga menggila di Munchen juga pas zamannya Pep Guardiola. Arsenal nggak juara-juara karena jelas nggak ada striker. Tandanya emang striker masih dibutuhin banget. Masalahnya regenerasinya nggak ada. Bukan salah Pep, emang kualitasnya aja nggak bisa sebagus zaman-zaman dulu. Ya Allah, lu aja udah kasih jawaban tuh, kualitasnya nggak bisa kayak zaman dulu. Penyebabnya apa? Ya karena itu taktik dia pakai taktiknya begitu. Taktiknya Allahu Akbar. Lu aja dari komennya aja udah menjelaskan. Iya, udah menjelaskan. Emang kualitasnya aja nggak kayak dulu. Iya karena sepak bolanya sekarang berubah. Dan di eranya Tiki Taka ini Pep Guardiola juga. Aduh. Kan gue tanya, Lewandowski menggila di Bayern. Di False Nine ini kan. Di Bayern menggila under Pep. Iya. Emang di Bundesliga terus yang striker yang bagus kayak Lewandowski siapa lagi sih? Nggak ada. Gitu loh. Iya. Enggak gitu loh. Terus support sistemnya Bayern lu lihat dong siapa aja. Iya. Tapi yang menarik sebenarnya Pep Guardiola tuh selalu pakai striker kecuali di musim terakhir atau gue lupa musim terakhir kayaknya di Barcelona. Iya. Yang pakai false nine kan. Karena semua cedera sebenarnya dan mengakomodasi Cesc Fabregas kan dia tuh bahkan di Spanyol pun gak punya tempat kan. Iya.
Lagi siapa sih yang bisa ngalahin Xavi, Iniesta, Busquets kan? Kasihan gitu. tuh Fabregas sebenarnya. Nah, Fabregas akhirnya main karena Barcelona memang lagi nggak punya striker, bukan karena Pep Guardiola nggak mau main pakai striker gitu loh. Iya. Nah, false nine itu memang bukan striker. False nine itu adalah gelandang sebenarnya. Gelandang gitu. serang yang didorong sedikit lebih ke depan aja. Posisi gitu. striker diisi sama Pedro sama Messi sebenarnya, lebih ke situ gitu. Nah, tapi mereka jadi decoy kan, karena kan mereka posisi duanya gini. Fabregas yang suka masuk gitu. Betul. Itu yang disebut false nine kan. tapi ketika itu terjadi, gue rada lupa tahunnya. Tapi Messi kalau nggak salah di tahun itu 91 gol. Di tahun itu ya. Di tahun itu, dan nggak pernah ada pemain yang lebih banyak gol dari Messi di satu kalender kan. 91 apa 81? 91 dong. 91 ya? 91. Iya, oke. 2012 kalau nggak salah itu tuh. Habis itu kan 2013 Pep hiatus ya kalau nggak salah ya. Habis itu baru pindah dia ke Amerika, pindah ke Bayern kan. Nah, di Bayern Bayern dia ada striker, kebetulan emang ada, dan nggak pernah pakai striker, selalu pakai striker terus. Sebenarnya gitu. Bukan berarti dia menghilangkan fungsi striker. Betul. Tapi sistem yang dia bikin membuat striker ini akhirnya apa gua nggak perlu ya ini. Ya mungkin salah satunya karena tadi lagi nggak punya striker. Jadi gue pakai false nine. Terus dunia akan melihat ini kan sesuatu yang baru. Betul, apalagi dicobalah ditiru jadinya. Apalagi Spanyol pas menang nggak ada striker ini juga. Euro nggak ada di Euro tuh, nggak ada. Ada sih sebenarnya Torres, tapi kan Torres kan udah Castro ya di zaman itu. Gara-gara pindah kan, kalau menurut gitu. gua gitu loh. Iya. Itu aja udah terjawab ya. Itu sama dia. Jadi karena memang susah gitu. Balik lagi. Aneh banget itu. Kenapa posisi-posisi tersebut hilang? Karena mungkin sepak bola itu berevolusi. Iya. Tidak menggunakan taktik yang sama lagi. Kita udah bilang libero hilang. Iya. Regista udah nggak ada. Nggak ada. Itu kan karena taktik ya gitu loh. Apalagi kalau lu punya dua monster nih, Messi Ronaldo, yang bikin ceiling striker tuh tinggi banget. Tinggi banget. Iya, Dan iya. basically mereka bukan striker, men. Dulu tuh ya Anelka itu golin 18 atau 17. Udah tuh banyak. Udah juara top score Premier League. 19 Ronaldo 18. Iya, top Selisih score satu, seingat Premier gua. League. Iya. Di La Liga harus 50 biar top score. Gimana coba? Iya nggak bisa. Nggak Balik bisa. lagi, mereka bukan kan Ronaldo bukan striker, Iya. pertama main ditaruh di kanan. Di kanan, Iya, pindah ke kiri, Iya. baru ke tengah. Iya. Iya makanya jadi emang ini banget ya komen-komen itu kalian kadang-kadang tuh ya itu tadi sih mungkin sibuk nonton bola terus jadi kayak komen-komen begitu Istirahatlah aja. sejenak. Coba istirahat nih Nonton kalian podcast nih. Bandit. Bola juga. Oh, boleh juga. Dan itu pun cuma ngata-ngatain satu orang aja. Ya nonton podcast bola mah nggak apa-apa Podcast Bang. bola Karena kan nonton. kita ngomongin Iya. trade kita kan nggak ngomongin pertandingan. Iya. Ini aja CWC kita cuma bilang tadi bahas Al Hilal. Gue siapapun yang juara nggak akan kita bahas. Nggak Iya. penting. Ya paling yang juara juga prediksinya paling tim dari Brazil. Iya. Paling bukan tim-tim besar kayak PSG kayaknya nggak juara sih harusnya ya. Kalau gue Seru-seruan sebenarnya aja. lebih suka memang Hah. ya kayak dulu aja lah. Ya. Dibikin Piala Toyota atau Intercontinental. Eropa lawan Amerika Selatan udah. Karena emang itu kiblatnya. Ya mungkin kalau CWC mau mempertemukan semuanya bang klub-klub yang dari Arab. Sebelum CWC kan udah sempat dibikin juga yang cuma 8 tim. Actually sebenarnya Iya. Intercontinental kan lawannya juga ada dari Afrika, ada dari Asia. Ya, itu yang segala belakangan macam. kan gitu Iya, loh. iya. Sebelumnya kan emang Intercontinental kan cuma juara Champions League lawan Libertadores. Iya, Udah. Barcelona Iya. tuh Selesai. kalah lawan internasional tuh, gue ingat banget waktu Sao Iya. Paulo tahun 92 gue nonton Ran. Enggak. Albert Ferrer patah pinggang digoyang yang sama Rai. 2010 apa ya kalau nggak salah Oh, tuh 2010. kalah sama Intercontinental itu. Internasional. Pun kalau nggak salah Liverpool juga kalah deh, sempat kalah. Iya, MU juga pernah kalah. Iya kan? Pokoknya kalau yang sebelum itu, yaitu gue nonton Toyota Cup. Yang gue ingat banget tuh 92 Sao Paulo, ada Cafu, ada Rai. Iya. Itu yang Barcelona banyak Albert Ferrer, terus ada Koeman segala macam. Oh itu patah pinggang, ingat banget gue tuh nontonnya. Iya. Tapi Ingat banget gua. kalau kehilangan striker ada berita gembira untuk Real Madrid karena udah punya striker baru Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia. Baby Sebagus Benzema. Ya, nah Ya. ini terlalu cepat juga sekarang Iya orang labelin. Baby Benzema lah. Dan itu jadi tekanan loh sebenarnya. Kasian loh. Ya Bener nggak sih? asal dia jadi peers aja, nggak usah baca komen, main Oh iya, bola aja main udah. bola. Tapi ya kan Pierce kan akhirnya sadar mal. Iya. Di momen yang pada saat dugem Ya. dia duduk, Ah. datang cewek nyamperin, Leng pembalap ya. Iya. Dia pikir, wih iya. Ternyata minta dikenalin. Kenalin dong gue sama sini. Si anjing. Saints. Iya. Men lu sebenarnya nggak dianggap men gitu loh. Lu cuma dijadiin keset aja supaya bisa diinjek orang gitu. Makanya jadi kita Punyalah pencapaian. Iya, gitu aja jadi dulu. buat si Garcia Madrid ini lo berpotensi jadi striker bagus ya kan, apalagi dia lagi gacor-gacornya nih kita di CWC kan dia main tuh CWC lagi betul. gacor-gacornya. 2 atau 3 gol gitu. Iya, makanya jangan baca komen udah. nggak usah main sosmed dulu. Gak usah main sosmed Iya. dulu. Iya. Betul kalau gue sih itu. Iya. Nanti kita akan ada masanya di mana bola stuck. Nah, baru tuh sadar tuh revolusi Tapi lagi. emang kayaknya ya nggak ada pemain sepak bola yang jago banget. Nah, Tapi Nggak di, baca di komen. sosmed tuh juga
Gacor kayaknya enggak ya? Ronaldo aja sih kayaknya. Ronaldo juga nggak baca. Kayaknya dia ada adminnya dah itu. Ya pada Iya. masih Cuma ada admin posting lah doang gitu, gitu. udah pasti Iya, ada maksudnya. admin gitu loh dengan Iya. follower yang Iya. berapa puluh juta dia. Iya. Dan era Uyup terbanyak bang di dunia bang. Iya, Ronaldo dunia. 280 juta apa berapa? Nah. Coba lu Dan cek dan deh. ini apa namanya era terbaik sepak bola itu era ketika sosmed belum masuk. Oh iya jelas. Era terakhir Ronaldo Messi itu kan eranya masih era transisi tuh. Iya. Masih Facebook, Friendster, Sama- Twitter. Ini enggak sih ada ini juga ya. Gue ngeliatnya kayak dulu kan kita kalau mau tahu berita cuma ada di koran ya. Koran. Iya. betul. Koran segala macam. Mulai internet. Dan kita nggak bisa berkorespondensi langsung sama pemainnya Pemain, gitu. betul. Iya. Nah kalau sekarang tuh kayak gue tuh kasarannya gue punya investasi sama banyak pemain muda Barcelona yang udah gue udah gue berkontak lah gitu, udah gue Iya. japri, gue DM atau gue komen-komen. Siapa tahu ntar jadi Lamine Yamal segala macam dia kenal sama gue gitu kan. Heeh. Kayak dari zaman dulu gue sering kayak gitulah. Tapi itu kan bikin gue seakan-akan satu ruangan sama dia nih gitu. Iya. Jadi kayak mudah untuk menghina mungkin, mudah untuk komentar segala macam gitu. Iya. Dan itu kayaknya yang jadi distorsi di dunia sekarang deh gitu. Kayak orang misalnya Onana main jelek langsung komen ke Onana, seakan-akan Onana akan langsung baca dan makasih kepada Budi di Purworejo Sudah saya akan mengkritik bermain saya. dengan baik. Bisa Iya. kayak gitu loh. Iya. Padahal harusnya kayaknya tetap harus ada jarak sehingga gue tahu dia idol atau dia idola atau apapun. Nah gue tuh emang fans aja gitu. Nah, Iya iya. itu yang menjaga fokus mereka dulu berarti kan. Iya, Tanpa adanya sosmed, lu main jelek, yang nulis cuma koran. Iya. Koran tuh gampang hindarinya. Iya. Lu nggak usah beli, lu nggak usah baca segala macam. Iya. Lu bisa bilang keluarga lu nggak usah beli gitu. Atau nggak dilindungi sama official. Ya, sama- kalau sosmed kan nggak bisa, Iya. sehingga fokus mereka tetap di situ. Lu bayangin, you had a bad day, Iya. habis satu pertandingan segala macam, berapa follower Ronaldo? 600 juta men. 600 juta. Iya, terbanyak di 600 dunia. juta men. Iya. Lu Indonesia kali gabungin 3. tuh penduduk Indonesia, Malaysia, Thailand, Australia, lu gabungin Brunei, deh tuh. iya, Ya, gila. Gitu. Nah maksudnya Se-Asia Tenggara pada itu ya? saat lu main jelek, lu bisa menjaga fokus lu untuk match selanjutnya tanpa terdistraksi oleh berita negatif. Iya, iya. Ditulis sudah pasti, gue yakin koran pasti nulis tuh ya. Iya. Gitu. Cuma kan once lu nggak baca koran, Ya udah. selesai. Yes, iya. Lu bisa bilang sama keluarga lu, sama bapak lu, mak lu, kalau lu main muda nggak usah beli koran dulu, gitu. Iya, Selesai nih. Ya kan lu bisa menghindari sepupu lu yang datang atau apa segala macam untuk tidak membahas itu. Tapi dengan sosmed kan nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Mau nggak mau harus ada kebijakan Iya, itu ya. dan temptation untuk buka Selalu ada, notifikasi tuh selalu Iya, ada. selalu ada. Iya. Jadi lu bayangin kayak gitu kan, orang begitu buka, oke dia bisa nih, oke gue jauhin handphone deh misalnya. Tapi kan lu nggak bisa mengontrol sepupu-sepupu lain Nggak untuk jauh dari bisa. handphone. Iya benar. Dan mereka pasti tempting untuk baca berita buruk jadinya. Iya iya. Once itu kebaca, ada intensi lu untuk nyampein ke si A. Iya iya. Nah gue baca tuh berita dan video yang gue tonton tuh jadi nyeritain tentang keluarga Bellingham. Jadi emang bapaknya Bellingham ini adalah pemain bola amatir yang Iya di Inggris dulu. jago lah tapi levelnya amatir gitu. Iya, Nah, nggak sampai pro dia. Iya, dia bermimpi punya anak-anak yang bisa main pro gitu. Nah, pas dia punya anak ini beneran diprogram nih gitu. Anak ini pokoknya habis main di Birmingham, apapun tawaran dari tim Inggris nggak akan gue ambil. Gue akan pergi ke tempat Abroad. yang lebih aman gitu. Pindahlah dia ke Jerman. Kemudian dia bagi badan tuh. Gue di Inggris ya sama job ya. Iya. Istri ke Sama Jude. ke Jerman. Nah, Iya. itu pun sampai mereka kan masih pada muda-muda ya. Iya. Itu kayak sosmed tuh dikontrol. Jadi kayak si Jude sama Job tuh mungkin nggak baca komen. Iya. Dan dua-duanya work. Satu udah ke Madrid, satu lagi Ya. ke Job Dortmund sekarang kan. Udah ngegolin juga. Dan ada prediksi mau ditawarkan. MU Iya. katanya tertarik Iya. gitu sama si Job. Dan ini kan tadi bener kata Bang Fu, kerja sama keluarga berarti. Distraksi paling kuat itu dan Iya. memang ya lu harus kuat di lingkungan keluarga lu dulu gitu. Makanya satu lagi bukannya gua tidak bukannya gua menghina pemain yang nikah muda kayak misalnya Martial umur 19 atau 18 20 udah punya anak. Garnacho sekarang gitu. Sterling udah anak banyak berapa banget. anaknya gitu. Maksud gua itu kan hal-hal yang bisa mengganggu fokus lu Iya. sebenarnya gitu loh. Iya. Gitu. Jadi ini banget ya, harusnya ada kebijakan dari klub juga dan dari keluarga bahwa kalau anak lu ini main bola profesional masih muda, klub juga kayaknya melindungi ya. Harusnya Iya, yang kayak itu. lu jangan main Instagram dulu 1 season misal, atau enggak kalau lu pulang baru baca, atau enggak Iya. gimana, sediain admin buat pemain-pemain bintang karena emang nggak bisa sih kalau nggak baca komen sih. Betul. Iya, Pasti. hari gini memang dan Iya. akhirnya gue sadar bahwa memang salah satu
penghancur paling kuat tuh memang sosial media. Tapi gue ada hot take nih, karena berhubungan sama sosmed. Kalau ada pemain di era sosial media zaman sekarang, pemainnya tuh legend banget lah, bersinar, golnya banyak seperti Ronaldo, Messi. Gue berani jamin dia pemain terbaik dunia sepanjang masa, Bang. Kalau dia bisa jadi pemain terbaik di era sosial media. Overcome ya sosial media. Iya, maksudnya dia bisa, berarti mentalnya sangat gila, disiplinnya super gila daripada pemain zaman dulu. Ya kan kalau dulu disiplinnya kan handphone ya udah cuma apa sih Nokia doang kan, nggak bisa apa segala macam. Tapi kalau ada satu pemain nih, pemain zaman sekarang di era sosmed, dia bersinar seperti Messi, Ronaldo, gue berani jamin dia bisa ngelewatin rekor Messi sama Ronaldo. Ya berarti fokusnya gila-gilaan ya. Itu berarti fokusnya, wah itu not gonna happen. Ya makanya kan hot takes, makanya kalau ada bisa, tapi kan nggak akan terjadi. Ya kita akan ketemu kayak Haaland lagi yang udah segitu aja. Maksudnya even buat Ballon d'Or pun pemain-pemainnya bisa kayak bukan pemain-pemain kayak dulu kan. Ballon d'Or bisa ganti-ganti terus setiap tahun. Nanti bisa Vitinha, nanti bisa siapa lagi. Nggak ada yang kayak Messi, Ronaldo lagi. Tapi kalau ada satu orang kayak Messi, Ronaldo di era sosmed sekarang, pemain terbaik sepanjang masa. Hot takes gue. Padahal kan si Ronaldo sama Messi juga udah masuk era sosmed itu mereka. Ya kan transisi Bang, dia era transisi dari Friendster. Cuma ya belum semasif saat ini. Dari Facebook, Friendster, Facebook, Twitter kan itu eranya mereka semua tuh. Iya, benar. Iya, beda kalau itu mah masih ikut fokusnya udah kejaga nih, masih kejaga ya. Dan ikut masih ikut disiplin yang sebelum ada sosmed. Nah, ini kan udah beda nih kalau sekarang. Ronaldo kan emang ketahuan lah dia fokus ya. Kalau Messi tuh kan banyak yang bilang tuh dia agak aneh. Anehnya tuh agak nerd dia ya kalau gue bilang. Kalau gue bilang ya, nerd juga nerd ya. kecenderungan kayak temen lu yang di sekolah yang pendiam gitu. Komputer aja, pendiam baca buku gitu ya. Dan aneh, dia orangnya aneh. Jadi mungkin emang gak main sosmed juga tuh. Tuh Messi gitu kayak dia mungkin kayak nungguin gue main bola lagi kapan ya? Paling dia cuma kesenangan di situ kan. Apalagi dia sadar bahwa dulu divonis gak bisa main bola lagi, badannya kecil. Jadi mungkin memang karena dia sangat menyukai permainan tersebut, terus dia berusaha untuk sehat diikutin semua anjuran. Even kayak Zlatan aja yang segitu arogannya gitu ya, kayaknya nggak main di ranah sosmed ya. Iya, nggak main juga. Konfrontasinya pasti sama wartawan. Iya kan gitu. itu beda kan. Mentalitasnya beda gitu loh. Zlatan umur 40-an udah di atas generasi sekarang kan. Iya, makanya jadi Maldini gitu. Iya, beda. Baru main Instagram aja belakangan gue lihat. Iya, pasti Bang Maldini juga. Tapi berarti hot takes masing-masing nih. Sebelum udah ada hot takes ya. Tadi udah gua. Tuh hot takes lu itu lagu GGS itu bisa jadi adalah salah satu lagu yang paling influensial di Indonesia kalau menurut gua. Kalau gua hot takes-nya adalah itu tadi. Kalau ada pemain setara Messi, Ronaldo tapi bersinar di era sosmed, terbaik sepanjang masa ngelewatin Messi sama Ronaldo. Kalau lu Bang, hot takes udah tadi tidak usah nonton CWC. Karena kalau itu kan coba enggak hot takes, itu mah ajakan, itu himbauan Bang. Maksud gua karena lu butuh waktu untuk rehat sejenak dari sepak bola. Oke. Berarti hot takes-nya kita semua butuh waktu. Kita semua butuh waktu untuk stop dari sepak bola. Jadi itu hot takes itu ya. Yes. Gila bisa lu paksain itu terus-terusan, nggak bisa. Suka bola tapi nggak nonton bola tuh nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa men. Lu suka bola tapi lu meluangkan waktu untuk tidak mengikutin bola for a while, it's okay. Iya. Itu kenapa dulu tabloid bola cuma terbit seminggu sekali. Kemudian seminggu dua kali. Kasih ruang orang. Mereka bekerja cari berita dan lu rindu. Betul. Lu rindu membaca berita-berita tersebut gitu loh. Selasa Jumat, Sabtunya ada soccer. Iya, lu butuh kayak gitu. Tidak sekarang setiap hari ada dibilang pemain overpay lah. Apalagi situ Fabrizio Romano. Live here we go. Iya, tiap hari lu update dan akhirnya kan bosan juga lu follow Fabrizio Romano. Iya. Karena paling beritanya ya itu aja, udah gak ada yang baru gitu loh. Iya. Jadi for me take a break from football for a while, it's okay. Oke. Iya. Wih, itu oke juga buat pembahasan next episode tuh. Boleh tuh. Pembahasan bosan sama sepak bola. Iya. Wah, oke juga tuh. Makanya berhenti sebentar gitu, enggak apa-apa. Sebentar ya. Terus tapi yang komen di bawah, ya udah kita berhenti nonton podcast bola. Enggak apa-apa. Kami jadi podcast rohani, Bos. Santai aja. Santai. Kita bisa ngomongin film, iya, gue bisa politik. ngundang, ada temen gue lagi sekolah pendeta sini ngomong enggak apa-apa gitu. Enggak ada masalah kan kalau enggak mau nonton. Kita juga cuma seminggu sekali kok. Seminggu sekali. Bukan tiap hari ada konten bola. Gue tanya sama Kemal pertama diajak, lu mau bikin berapa lama? Seminggu sekali Bang. Oke, ayo gue bilang. Kalau tiap hari main, enggak lah. Bosen men. Bosen lah seminggu 3 kali. Dan gue bilang gini, tinggalkan sesuatu kalau udah lebih banyak mudarat daripada manfaat. Rata-rata 724 episode hari ini gue capek anjing ngomong apa lagi nih Feb. Dan itu lu gak tiap hari loh. Gak tiap hari. Tadinya kan? 2 minggu sekali, sekarang 2 kali seminggu, sekarang cuma seminggu sekali. Seminggu sekali. Cuma karena ada bandit. Ya karena
lu udah punya longevity Iya, kan, betul. lu udah panjang nih sehingga Iya. jumlah episode lu bisa sekian kan gitu. Ya, ya. Kalau yang lain kan enggak gitu, lu bosen pasti. Bosen. Gua tuh kalau ada orang, "Bang ngomong bola Bang." Ih, enggak, maaf, gue bilang gue cuma mau ngomong bola di podcast aja gitu atau apa. Tadi aja gue ngomongin DM gitu. robot polisi. Iya. Nah itu tema kita tuh robot polisi episode minggu depan kita ngomongin robot polisi aja bang. Iya. Malah masa ada yang komen ini sebelum udahan bang ya. Iya, iya. Masa ada yang komen gini ini ada bisa kalian cari komennya ya. Kan robot polisi kan cuma mantau-mantau doang kan. Mau lihat dong pergi lihat sama hormat ke Pak Prabowo doang kan. Lewat. Dihormat sama anjing dong berarti. Iya. Sama robot polisi. Robot Kan ada yang polisi. robot anjing. Ada robot anjing. Ada, ini kan robot polisi yang jalan. Gue Terus pikir dia- anjingnya bisa berdiri hormat juga. Enggak, kalau itu enggak dia robot polisi. Dia Kayak jalan Asimo, cuma kayak Asimo. cuma jalan hormat terus mantau-mantau doang, enggak ngapa-ngapain cuma lihat. Terus ada yang komen gini, kayak wapres kita dong kerjaan cuma lihat-lihat mantau doang. Masa gitu? Go Katanya. Fuad. Iya, terima kasih teman-teman. Baru kali ini robot tapi kelihatan dari masa lalu.